Di malam yang gelap, seorang wanita masuk ke mobil taksi online. Tapi wanita ini tidak menyadari kalau di dalam mobil itu ada kamera. Kamera dalam mobil menyala dan menyiarkan secara langsung. Ya benar, ini adalah Black Card. Pelaku kriminal menyamar sebagai sopir taksi online yang mengincar gadis-gadis muda. Siaran live langsung menarik lebih dari 4.000 penonton. Tapi tidak satupun dari penonton siaran ini yang menelepon polisi. Sebaliknya, mereka yang melihat siaran langsung itu malah menikmati wanita di dalam mobil. Secara tidak langsung penonton mendukung para penjahat ini, menggunakan saluran ini untuk mendapatkan banyak keuntungan. Setelah pengemudi mengemudikan mobil beberapa waktu, wanita itu kemudian menyadari kalau rutenya salah dan menyadari bahaya. Apakah ini menuju ke Greeting Village di utara kota? Tapi orang itu hanya mengemudikan mobil dan diam saja. Pak, tolong putar arah sekarang. Berapa banyak yang harus saya berikan? Berapa banyak yang harus saya berikan kepada Anda? Tolong hentikan mobilnya. Melihat wanita cantik itu panik, rekaman ini terlihat jauh lebih menyenangkan. Melihat wanita itu panik ketakutan, penonton di ruang siaran langsung semakin bersemangat. Pengemudi terpaksa menghentikan mobil. Wanita itu buru-buru keluar dari mobil dan melarikan diri. Penonton di ruang siaran langsung tampaknya kehilangan. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Seluruh proses ini juga disiarkan langsung. Wanita itu tidak bisa lari. Sopir itu langsung membuat wanita itu tidak sadarkan diri. Dia membawa wanita itu dan memasukkannya ke dalam mobil lagi. Ketika wanita itu bangun, dia telah diikat di tempat yang tidak dia dikenal. Di sebelahnya ada seorang pria yang juga diikat. Orang itu menculik aku karena aku seorang wanita. Tapi kenapa dia menculikmu? Haha, kamu mengajukan pertanyaan yang bagus. Pria itu bilang pacarnya hilang. Dia melacak pengemudi mobil itu. Dan akhirnya dia juga diculik. Wanita itu sangat takut dia akan mati di sini. Pria itu kemudian mengajarinya cara melarikan diri. Jadi mereka berdua mulai merangkak maju dengan putus asa. Tapi bisakah mereka melarikan diri? Wanita memotong tali dengan pecahan kaca. Tapi pengemudi itu datang dengan memegang tongkat besi, berjalan menuju ke arah mereka. Tapi untungnya mereka berhasil melepaskan talinya di saat-saat terakhir. Tapi kaki pria itu tidak bisa lari. Di saat-saat terakhir, dia mendorong gadis itu keluar dari pintu dan menyuruh wanita itu lari. Tapi dia dibawa kembali oleh pengemudi itu. Wanita itu juga mendengar teriakan dari dalam. Dia ambil tongkat dan mengayunkan ke belakang. Tapi akhirnya seperti ini. Ternyata kedua orang musuh itu bersekongkol. Aku sudah bilang dia akan kembali. Wanita itu ditangkap lagi. Selain dia, ternyata ada banyak gadis disekap di sini. Mereka telah dijadikan sebagai alat dosa oleh penjahat ini. Apa sebenarnya salah mereka? Hingga kau melakukan ini pada mereka. Seorang pria menuangkan bubur beras ke dalam baskom besi. Wanita-wanita itu langsung melompat, seperti binatang yang lapar. Sementara pria mesum itu duduk di sebelahnya menikmati pemandangan itu. Dalam adegan ini, wanita-wanita ini akan segera disiksa. Pria itu menyeret tubuhnya keluar, membersihkannya dan mendandaninya sebagai pekerja seni. Dan wanita itu juga menyaksikan semua ini. Pengemudi terus melakukan aksinya menyamar menjadi pengemudi taksi online di malam hari. Menculik wanita-wanita muda. Tanpa diduga, mangsanya kali ini adalah seorang polisi wanita bernama Sarah. Pengemudi ini juga tidak tahu identitas wanita yang menjadi penumpangnya. Sejak wanita ini masuk ke dalam mobil, wanita ini berpura-pura menjadi penumpang biasa. Tapi dia mengabaikan kewaspadaan Sarah. Sarah langsung tahu kalau rutenya salah, jadi dia mengirim lokasi ke rekannya. Sarah mulai mengobrol dengan pengemudi mobil itu. Pak, akhir-akhir ini lagi ramai berita hilangnya wanita muda yang naik taksi online. Apa itu tidak mempengaruhi bisnis Anda, Pak? Saya juga tidak begitu mengerti. Anda memiliki mobil mewah. Mengapa Anda masih bekerja dengan mobil Anda? Bukankah ini mencari nafkah? Ini untuk mendapatkan uang tambahan. Pengemudi itu mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dibawa ke tempat penyekapan oleh pengemudi itu. Kami telah menemukan lokasi. Dapat memblokir semua sinyal pelacakan. Hahaha. Pria cabul menyiksanya dengan gila.
Sinyal pelacakan juga menghilang. Polisi tidak dapat menghubungi Sarah. Mereka tahu dia sedang dalam bahaya. Hanya melalui alamat IP langsung mengunci lokasi mereka. Seorang polisi laki-laki datang pertama kali. Orang ini adalah pacar Sarah, Dani. Dani seorang diri berusaha menghentikan penjahat dan pria mesum itu. Akhirnya, tidak lama kemudian salah seorang teman mereka tiba. Tanpa diduga, temannya ini malah langsung menodongkan pistol ke Dani. Ternyata temannya ini dan dua orang penjahat itu sudah bekerja sama. Ketiganya orang itu berkomplot dalam kejahatan. Pada saat yang sama, penjahat mengancam dengan menodongkan pistol ke kepala Sarah. Dani tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kemudian Dani mencari waktu yang tepat untuk menyerang penjahat-penjahat itu. Tapi Dani tidak memperhatikan pria mesum di belakangnya. Dia mengambil pistol dan langsung menembak Dani. Sarah tidak tahan melihatnya tapi dia juga tidak berdaya. Dia juga ditembak mati oleh penjahat mesum itu. Temannya mau menjatuhkan senjatanya. Tapi tak disangka pria mesum itu malah menyerangnya juga. Pasukan polisi tiba dan pria mesum itu ditangkap di tempat. Dan wanita-wanita yang menjadi korban diselamatkan. Tapi penjahat itu sudah melarikan diri. Dan sampai saat ini dia masih terus melancarkan aksinya menyamar menjadi pengemudi taksi online dan memangsa wanita-wanita muda lainnya. Film ini berakhir di sini. Jadi pesan yang dapat diambil dari film ini adalah, para wanita harus memperhatikan keselamatan saat keluar malam ya. Sampai jumpa lagi.